Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Diki, tadi Anda sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Mbak Nadia. Apa respons Anda? Ya, kita tentu apresiasi pertama ya, tentu upaya dilakukan pemerintah, masyarakat juga harus kita apresiasi. Tapi PR kita banyak, dan harus diingat bahwa literatur menunjukkan dan pengalaman kita dalam pengendalian pandemi, saya dengan Prof. Amin ya, dulu swine flu, avian flu, kita tahu bahwa situasi pandemi yang tidak terkendali itu berpotensi besar terhadap adanya potensi perburukan dari mutasinya juga ya. Kita belajar 100 tahun, literatur mengatakan ketika pola behavior dari manusianya itu melemah, tidak taat, kemudian strategi pengendaliannya juga melemah dari pemerintah, itu second wave itu salah satunya disebabkan oleh mutasi virus pada 100 tahun lalu. Ini yang menyebabkan perburukan dari situasi dan ini memakan jauh lebih besar korban di gelombang kedua dan gelombang ketiga. Ini yang harus kita pelajari dan kita jadikan pelajaran untuk memperkuat strategi 3T kita terutama. Ini Pak, yang harus kita lakukan. 3T-nya ya malahan ya. Betul sekali Mbak Sofi. Dan ini karena gelombang kita ini belum selesai menunjukkan bahwa upaya kita melandaikan kurva ini belum optimal. Ini yang harus diakui dan harus kita jadikan perbaikan. Tentu didukung dengan 3M, tapi yang utamanya ini di 3T. Mbak Sofi. Justru 3T yang jadi kewajiban pemerintah ini. Begini, soal yang lab dan juga lembaga tadi yang melakukan whole genome sequencing, kalau Mbak Nadia bilang katanya ini bukan soal jumlahnya, bukan soal jumlah lembaga atau laboratoriumnya, tapi soal surveillance-nya dan soal samplingnya. Menurut Anda seperti apa? Setuju untuk surveillance-nya. Namun ya surveillance ini yang memang belum kita optimalkan gitu. Jadi salah satu juga pelajaran dari waktu swine flu, avian flu itu terdeteksi, itu mungkin Mbak Nadia juga bakal ingat, itu terdeteksi oleh surveillance sindromik ili kita loh. Artinya sebetulnya kemampuan surveillance kita ini sudah memadai dan bagus. Hanya saya tidak tahu saat ini, saya tidak melihat itu apakah itu karena datanya tidak terlihat ya, karena sulit saya melihat surveillance ini kita ada atau tidak, karena saya nggak melihat di dalam laporan-laporan yang bisa diakses ya. Dan ini sebetulnya penting untuk transparansi kita, untuk melihat sama-sama melihat, memastikan kita sudah lakukan ini. Dan adanya mutasi, adanya perilaku virus yang berbeda dalam suatu pandemi wabah ini ya bisa ditolong oleh surveillance ini. Ini karena tidak terlalu rumit dan juga sangat familiar pada tingkat puskesmas dan juga dinas kesehatan, dan juga nggak mahal, Mbak Sofi, nggak terlalu mahal. Ini yang harus kita perkuat. Ini saya setuju untuk kita perkuat ya. Itu jadi PR besar kita. Prof. Amin, begini. PR besar memang masih harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, tapi yang jelas dunia saat ini sudah menghadapi mutasi baru virus corona ini. Yang ingin kemudian kami ketahui adalah apa implikasi atau apa bedanya virus ini dalam hal terdeteksi untuk tes swab PCR. Ya, mutasi yang baru ini memang terjadinya lebih banyak di S1 ya, S1 protein, di spike proteinnya. Spike yang jarum-jarumnya virus itu ya? Ya, tonjolan-tonjolan itu ya, spike protein. Nah, di ujung dari spike protein itu ada yang namanya RBD, receptor binding domain, yang menempel langsung pada reseptor pada manusia. Nah, di situ juga terlihat ada beberapa butir mutasi di situ, walaupun tidak terlalu banyak. Nah, tetapi sampai dengan saat ini sekali lagi mutasi yang terjadi, yang multiple mutation di spike itu baru terlihat meningkatkan kecepatan virus masuk ke dalam sel. Tapi berarti artinya dengan PCR saat ini masih bisa terdeteksi ya? Nah, itu yang mau saya teruskan. Jadi apabila tes yang sekarang ada, PCR itu, kemudian yang kebetulan menggunakan gen S itu
ada di PCR itu, di sistemnya, maka ada kemungkinan terjadi penurunan sensitivity. Nah, tapi itu sampai sekarang belum diumumkan. Biasanya di GISA pun akan diumumkan rangkaian mana yang bisa dipakai di PCR, ya. Tapi kita masih menunggu. Sampai saat ini belum ada. Sebentar, saya coba menggunakan layman's term, bahasa yang lebih mudah begitu. Jadi memang sampai saat ini belum ada bukti yang konkret bahwa virus ini bisa mengurangi sensitivitas tes PCR yang selama ini ada di tengah masyarakat, begitu ya? Sampai saat ini kita belum harus mengganti atau mengubah. Iya, nah itu dia pertanyaan selanjutnya. Kalau sampai nanti suatu saat ini mengandai-andai, kalau sampai suatu saat nanti ada bukti bahwa PCR saat ini ternyata tidak cukup sensitif untuk mendeteksi, kira-kira apa yang kemudian dilakukan baik oleh WHO, kemudian negara-negara di seluruh dunia? Ya, tentu WHO akan memberi pengumuman untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini harus menggunakan primer yang bisa mendeteksi gen ABCD misalnya, dan itu harus digunakan sekuensinya tertentu. Nah, itu akan diumumkan secara resmi dan nanti produsen kit itu harus menyesuaikan diri. Untuk mengganti primer itu ya. Tapi Prof, ini kan saat ini yang di tes yang dilakukan di Indonesia kan tidak hanya PCR. Kita saat ini belakangan banyak menggunakan antigen untuk sebagai screening awal. Nah, apakah ada efeknya? Apa ada perbedaannya? Virus mutasi baru ini bisa dideteksi oleh rapid antigen? Kalau ditanya kemungkinannya tentu ada, karena sekali lagi RBD itu menjadi target untuk tes antigen. Tetapi sampai saat ini mutasi yang terjadi di RBD, di reseptor binding domain itu belum sampai mengubah struktur dari RBD-nya. Jadi sekali lagi sampai saat ini pun tes antigen yang menggunakan RBD sebagai sasarannya itu belum perlu diubah. Baik. Nah, sampai nanti ada pengumuman resmi. PCR sudah ada dijelaskan oleh Prof. Amin, antigen juga sudah, vaksin, Prof. Apakah dengan adanya mutasi ini, vaksin yang saat ini dikembangkan atau mungkin sudah disuntikan di beberapa negara, itu masih tetap relevan? Ya, sebagian besar vaksin yang dikembangkan itu menyasar kepada S1 juga, ya, spike protein juga. Dan lebih khusus lagi ke RBD-nya. Nah, mutasi yang terjadi di spike itu belum tentu ada di posisi yang di bagian luar, jadi belum tentu mempengaruhi antigenisitas dari spike protein itu. Ya, kemudian juga tadi saya sudah sebutkan RBD belum sampai berubah strukturnya. Sehingga sampai saat ini vaksin yang dikembangkan belum terganggu kinerjanya, jadi masih bisa dipergunakan. Tetapi kita harus terus mengamati. Ya, pengalaman dengan virus influenza itu setiap 2 atau 3 tahun sekali harus disesuaikan karena virusnya memang bermutasi terus ya. Baik. Seperti baju gitu ya. Mbak Nadia, kalau kemudian ada kemungkinan ini, walaupun memang sekali lagi harus saya tegaskan bahwa memang belum ada buktinya, tapi ya namanya virus bermutasi kan kita tidak tahu ya nanti bermutasinya akan seperti apa. Persiapan kita seperti apa terkait uji tes PCR, antigen ataupun mungkin juga nanti vaksin yang akan diedarkan di Indonesia? Ya, terkait uji PCR dan tes antigen seperti tadi juga disampaikan Prof. Amin ya. Jadi kalau memang tes PCR yang saat ini tentunya sudah tidak atau kurang sensitif ya, kalau karena terjadi mutasi, pasti ya, seperti yang dilakukan oleh WHO akan men-sharing primernya ke berbagai negara yang kemudian nanti negara tersebut akan mampu untuk melakukan deteksinya. Nah, terkait vaksin, kita juga sudah punya pengalaman bahwa vaksin influenza ini terus-menerus bermutasi sehingga memang sebaiknya saat ini
kita segera melakukan vaksinasi dan masyarakat untuk tidak ragu mengikuti vaksin sebelum mutasi lebih lanjut terjadi, yang artinya kalau mutasi ini sudah terjadi pasti akan membutuhkan waktu lagi untuk bisa sebuah vaksin dapat ditemukan. Ya, jadi, tapi kita harus menunggu hasil uji klinisnya ya, benar-benar harus selesai dulu, tuntas dulu, yakin aman, efikasinya memadai baru begitu ya? Betul, nah itu langsung kita vaksin supaya kita tidak kehilangan waktu dan kesempatan. Oke, Pak Diki begini. Ya. Virus bermutasi itu sebuah keniscayaan. Kita juga tidak tahu kemana arah dia akan bermutasi begitu kan. Jadi sebenarnya bagaimana sebaiknya kita semua atau negara-negara spesifiknya Indonesia mengantisipasi kemungkinan virus yang mutasi baru ini masuk, atau mungkin nanti jangan-jangan ada mutasi-mutasi selanjutnya? Jadi yang harus dilakukan dalam satu wabah berskala seperti pandemi COVID-19 ini adalah lakukan pengendalian ya sampai status terkendali baik. Itu satu target yang harus dicapai oleh setiap negara, setiap wilayah, pada setiap level. Karena ketika pandemi terkendali, kita tuh tidak dalam kondisi panik, tidak dalam kondisi terancam ya. Ini yang terjadi misalnya di Queensland nih. Ada new strain ya, karena di dalam terkendali, di perbatasan ditutup benar. Ya, kita bukan dalam posisi terancam banget ya seperti yang di luar, karena itulah yang harus dijadikan target oleh Indonesia. Karena kalau kita abai dalam pengendalian ini, jangankan ada mutasi, di dalam pun di kita ini akan terus jadi banyak lonjakan kasus dan menimbulkan banyak korban sakit dan jiwa. Nah, inilah yang harus dicapai ya dalam satu pengendalian pandemi. Karena sekali lagi ancaman-ancaman ini akan selalu ada dan kita harus lindungi dulu dalam kondisi terkendali dulu, sehingga setiap strategi yang diambil jauh lebih mudah kita lakukan dalam kondisi yang jauh lebih tenang, termasuk juga tidak terburu-buru itu, termasuk kaitan dengan vaksinasi. Oke. Karena kalau vaksinasi terlalu diburu-buru, ketika prakondisinya tidak terlalu mendekati, tidak mesti ideal, tapi tidak terlalu mendekati ideal, saya khawatir vaksinasinya tidak terlalu berhasil. Dalam kaitan ini misalnya angka reproduksi yang masih terlalu tinggi misalnya, ataupun cakupan yang masih terlalu rendah. Nah, ini kan dua hal yang dalam waktu singkat ini setuju sih harus segera, tapi tentu harus buat satu persiapan yang juga tidak terlalu terburu-buru supaya kita bisa capai strategi herd immunity yang kita capai itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Prof. Amin, terima kasih Pak Diki dan juga Mbak Nadia sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam hari ini. Sehat-sehat terus semuanya, jangan sampai sakit, kita jumpa lagi kapan-kapan.